Bu Novi, Bapak Ibu sekalian, pembicara ketiga kita ini pembicara yang sangat hebat. Mungkin Anda sering melihat di televisi maupun di media-media yang lain. Dia adalah Profesor Wiku Adhisa Smito, dan saya akan membacakan sebagian kecil dari CV beliau, karena kalau saya bacakan semua 3 hari 3 malam nggak selesai ini. Saya akan menceritakan bahwa beliau adalah profesor dalam health policy, kemudian sebagai koordinator dari Indohun, dan APR Coordinator, serta adjunct profesor di Department of Infection Disease, Global Health, Cummings School of Veterinary Medicine, Tufts University, Secretary of Board of Trustee Universitas Indonesia, Lead Expert Team for the Indonesia National Task Force for COVID-19, Spokesman for the Indonesia National Task Force for COVID-19. Dan beliau menyelesaikan pendidikan profesornya di Colorado State University, termasuk dari S2-nya. Dan beliau latar belakang sebelumnya adalah sebagai seorang dokter hewan. Saya persilahkan Prof. Wiku untuk menyampaikan topik, yaitu komunikasi risiko dalam rangka vaksin COVID-19. Monggo, Prof. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haryadi atas introduksinya. Saya sedikit lambat ya, jadi saya punya waktu bisa menyampaikan tansinya. Baik, saya khawatir sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Semoga tetap bermanfaat lah dalam acara yang diikuti begitu banyaknya. Topik saya ini mungkin sudah dibicarakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, tapi coba saya bawakan dengan perspektif yang saya alami dan saya ketahui lah gitu dalam konteks komunikasi risiko vaksinasi COVID ini untuk menangkal hoax, karena itu adalah bagian pekerjaan saya setiap hari gitu ya, di media, dikasih oleh media dan juga oleh publik. Next slide. Ya, jadi kalau kita lihat One Health, karena ini konteksnya dari sisi One Health, penanganan COVID dan vaksin, karena di bidang ini kaitan dengan One Health adalah COVID ini sebenarnya sumbernya dari ini masyarakat kan bingung ya, media juga masih bingung, ilmuwan mungkin juga masih bingung karena evidence-nya nggak kuat gitu. Ini sebenarnya animal origin ataukah sebenarnya adalah sudah lama tidak dan baru sekarang menjadi human-nya sangat intensif gitu ya. Dan untuk bisa tahu itu maka perlu referensi yang kuat, perlu pemahaman juga bahwa sebenarnya fenomena yang terjadi ini sebenarnya apa sih gitu. Saya ingin menjelaskan bahwa fenomena emerging infectious disease itu sebenarnya bisa berpotensi bukan hanya perspektif manusia, tapi ada lingkungan dan ada hewan. Dan kalau kita tahu memahami itu, bahwa interaksi antara human, animal, environment itu terjadi, maka penyakit-penyakit seperti COVID ini bisa saja terjadi, dan ini bukan satu-satunya dan bukan yang pertama, dan juga bukan yang terakhir. Berarti kan potensinya adalah yang berikutnya. Giliran kita membuat vaksin, saya kasih aja contoh-contoh yang sulit-sulit untuk dijawab lah, gitu ya. Daripada jadiin hoax, mendingan saya aja yang men-trigger pemikirannya itu. Sebenarnya kenapa sih kok kita bikin vaksin pakai hewan? Kenapa nggak diuji coba di manusia saja sejak awal gitu? Nggak ada hubungannya hewan sama manusia gitu kan? Bahkan saya aja sebagai dokter hewan, pertama masuk ngurusi COVID gitu, dipertanyakan pasti, termasuk oleh Dr. Haryadi mungkin atau yang lain lah, kalau dokter selalu kan begitu. Karena mindset-nya adalah monodisiplin. Nah, sekarang itu kita di-challenge oleh suatu masalah yang multidisiplin sebenarnya. Cara mikirnya masih monodisiplin. Kok dokter hewan? Kok hewan? Kan ini itu human. Padahal kalau dicari, dirunut, dibuka genetika dari virusnya,
ternyata itu adalah dulunya adalah asalnya virus yang beredar di hewan, terus berubah begitu kan, atau di binatang maksudnya, dan karena lingkungan dan seterusnya berubah. Jadi giliran kompleks seperti itu gimana ya cara jelasin ke masyarakat bahasanya gitu kan. Bahasa yang paling sederhana yang saya pakai adalah kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita. Mungkin kalau ilmuwan saya ajak bicara begitu langsung kesel, ini orang kok nggak ngerti sih maksudnya apa begitu kan. Kan harusnya jelasin dengan sangat saintifik. Semakin saintifik kita jelaskan, semakin mereka nggak ngerti, terus kita dilihatnya hebat, apa gunanya kita hebat. Yang penting itu kan masyarakat tahu. Dan giliran masyarakat yang setengah tahu bikin hoax, kita sendiri yang marah-marah sebagai ilmuwan kan begitu. Jadi kita ini harus mampu untuk mentranslate sesuatu yang sangat sulit saintifik menjadi bahasanya layman, bahasanya kelas 3 SD katanya Mbak Kiki tadi gitu. Bisa nggak kita? Dan itulah tantangan saya setiap kali pada saat saya konferensi pers ditanya oleh media, saya perlu meluangkan waktu banyak sekali untuk menjelaskan ke media seperti mengajari, seperti kayak mengajari mahasiswa supaya mereka paham. Dan media kan pengennya langsung, kutip saja langsung. Saya balik, jangan dikutip. Mendingan Mbak atau Mas aja yang menjelaskan terus dikutip. Mereka nggak mau, kan harus ada narasumber. Ya cari narasumber yang lain aja deh gitu. Karena yang penting adalah mereka itu paham sebagai mediator, menyampaikan pada publik. Dan sering saya jelaskan pelan-pelan seluruhnya gitu, sehingga akhirnya mereka mengerti. Nah, tugasnya orang-orang kesehatan untuk masalah COVID ini, apalagi bicara sama vaksin, tentang vaksin yang sangat advance, teknologinya maju, metodenya, platformnya berbagai macam, gimana cara jelasinnya dengan cara sederhana? Itulah yang harus dilakukan. Dan kalau semakin jauh dari pusat, semakin sulit kita mendapatkan informasi yang komplit gitu kan. Jadi harus betul-betul mampu untuk menerjemahkan. Dan untuk itu maka pendekatan One Health itu menjadi penting. Kenapa? Karena One Health itu melihatnya perspektifnya dari bukan hanya satu, human, animal, environment gitu. Karena semua itu sebenarnya ekosistem yang saling pengaruh. Mungkin juga saya perlu awali prinsip yang saya sudah sampaikan sejak awal tahun lalu, kasus ini mulai merebak adalah kenali musuhmu, kenali dirimu, kenali medan perangmu, 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Selama kita belum mengenali musuhnya, akan sulit kita mengenali diri kita juga gitu. Karena matching nanti, kalau kita tahu musuhnya seperti itu, cara menularnya di mana, menempelnya di mana, sumbernya dari mana, maka kita harus tahu di bagian mana yang kita rentan. Oh, rupanya masuknya menempelnya di mukosa S2. Oh, itu adanya di mukosa mata, hidung, dan mulut. Oh, kenapa kok harus pakai masker? Terus kalau kita sudah masuk lebih jauh lagi, kita harus tahu medan perang. Oh, medan perangnya melalui kontak rupanya, di komunitas, di kerumunan, kan begitu. Terus kalau sudah, ya mari kita perang. Nah, yang sering adalah orang-orang ini perang melawan siapa? Melawan teman kita sendiri, melawan saudara kita. Saya selalu mengatakan, coba kalau kita jadi virus. Nah, komunikasi yang seperti ini kan sebenarnya perlu dijelaskan. Kadang-kadang lucu juga gitu, kok melihatnya dari sisi virus. Karena kita ngelihat dari lawan. Orang kena data, ini kan forum epidemiologi, banyak orang epidemiolog. Pasti ngerasa yang sempurna adalah kalau kita data. Udah datanya aja nggak, ngumpulinnya aja sulit. Dan yang kita kumpulkan adalah dampak, yaitu kasus kan. Kasus itu kan dampak. Kalau kita perang melawan virus, sudah timbul dampak orang mati, virusnya yang menang, kita yang kalah. Kita taunya adalah sudah timbul dampak. Harusnya yang kita lihat adalah sebelum menimbulkan dampak. Lagi dia bergerak, itu kita harus ketahui gimana caranya melihat virus seperti itu. Ini kan harus kita komunikasikan pada publik. Nah, kalau kita sudah bicara vaksin, lebih sulit lagi. Jadi saya ini mau mulai dari awal gitu, supaya kalau kita bicara vaksin nanti terlalu loncat. Gitu. Maka kita harus tahu fenomena secara keseluruhan, masyarakat gap-nya besar, kita sebagai ilmuwan atau praktisi kesehatan harus mampu menjembatani itu. Bukan hanya sekedar menjelaskan apa yang ada di jurnal atau di artikel. Kita harus mampu untuk menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah. Dan yang sangat mudah kalau beda-beda satu orang dengan orang lain jadi masalah lagi. Nah, masyarakat juga bingung. Jadi tantangan di sekarang ini, secepat kita memahami musuh, memahami diri kita, maka secepat itu kita bisa memenangkan. Slide.